Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita kasih di medan perang bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Setiba di pos setelah yang luka itu segera diserahkan kepada Gani, ia berbisik. "Oman luka nih," bisiknya. "Luka?" tanya Gani heran. "Ia kena mortir." Lantas segera ia kembali lagi hendak mengambil Oman. Terkejut Gani mendengar berita itu, disuruhnya Tati mengikuti Rahmat. Tati berlari-lari. "Tunggu aku, Mat," serunya. "Lekas sedikit," kata Rahmat sambil berlari terus. Di jalan banyak kawat listrik putus dilanda peluru. "Awas kakimu, Tati," Rahmat memperingatkan. "Sini, kemari jalannya." Keduanya berlari terus. Ketika sudah dekat ke tempat Oman, mereka berpapasan dengan anggota BPRI. "Bung, di sana kawan saya ada yang luka, perlu lekas ditolong," kata anggota BPRI itu. Rahmat tertegun sejurus, kemudian memandang kepada Tati. Hatinya bimbang, ingin mendahulukan Oman. "Cepat sedikit, Bung, lukanya parah," orang BPRI itu mendesak. Rahmat menepuk kening, ia telah mengambil keputusan. "Tat, tuh di rumah itu ada orang luka, pergilah tolong, aku hendak menolong yang ini." "Rumah yang mana?" "Tuh yang bercat biru, 5 rumah dari sini, hati-hati di jalan." Ditinggalkan sendirian, Tati agak cemas. Benar ia telah biasa menolong orang luka, tapi kali ini di medan pertempuran. Kecut juga hatinya, ia berlari menuju ke rumah yang ditunjukkan Rahmat. 2 buah mortir bergegar di depannya, ia memakik, ia tertegun sebentar, kemudian lari lagi. Yang luka itu telah tampak olehnya, ia berlari terus dan tiba-tiba berseru. "Oman," serunya tertahan-tahan. "Kau luka, Man?" katanya terharu. Dipeluknya Oman dengan air mata berlinang, lupa ia kepada hal yang telah lalu. Tati, kau datang menolong aku?" tanya Oman dengan suara sedikit gemetar. Terharu ia, tadinya ia mengira Tati benar-benar benci kepadanya, sedang sekarang datang menolong. "Ya, Man," sahut Tati. "Sendiri saja." "Berdua dengan Rahmat, di jalan berpisah. Rahmat hendak menolong yang lain." "Tat, apa, Man? Sakitkah kau?" "Besar sekali hatiku melihat kau datang. Maafkanlah aku," berbisik Oman sambil tangan kirinya bergerak memegang lengan Tati. "Jangan bergerak, Man. Mari ku gendong." "Lukaku tak parah, Tat. Hanya sakit sedikit," kata Oman membohong. Lantas disentakkannya tangan Tati karena ia mendengar lagi siulan peluru mortir di udara. "Tiarap, tiarap," katanya. Karena terkejut Tati menumbuk Oman. Oman mengaduh kakinya yang luka tersentuh Tati. Lagi satu seri letusan mortir bergegar-gegar memekakan telinga. "Kita harus menyingkir, Tat. Berbahaya sekali. Diam terus di sini. Sudah dari tadi tempat ini dijadikan sasaran." "Mari ku gendong." "Tak usah, Tat. Rasanya aku kuat berjalan," kata Oman sambil dicobanya berdiri. "Aduh," katanya tertahan-tahan, ia hampir jatuh. Kakinya yang luka itu kesemutan dan berdenyut-denyut sakit. Darahnya keluar lagi. Tati sigap menyambut, lalu Oman didudukan kembali. Kemudian lukanya diperiksa, balutannya dipererat. "Mari, Man, pelahan saja," katanya sambil ditolongnya Oman berdiri. Oman mengaduh. "Sakit, Man?" "Ya sakit, barangkali pecahannya masih ada di dalam." Belum lagi habis Oman berkata, di udara terdengar lagi siulan mortir, kemudian dentumannya terdengar bergegar menimpa sebuah gedung. Tati gugup. "Tenang, Tat, tak apa-apa, lekas bertiarap." Rupanya Oman tak kuat menahan sakit, setiap dilangkahkan kakinya berdarah lagi. "Aku lelah, Tat," katanya. "Lelah, Man?" Iya, sakit."
Iya, sakit sekali. Mari ku gendong, pegang leherku. Oman menurut tangannya memeluk leher Tati. Tati mengangkatnya. Terlalu berat, barangkali baru saja 10 langkah, napasnya sudah sesak. Didudukannya Oman kembali. Berat, Tat. Tidak, aku mengosok dulu sebentar. Kalau ada tongkat, barangkali dapat aku berjalan. Baik, ku cari sebentar, kata Tati sambil berjalan menepi ke sebuah rumah. Pertempuran menghebat lagi. Tat, jangan ke situ. Mari berlindung. Tembakan otomatik terdengar makin seru. Tati dan Oman berlindung di rumah kosong. Oman berbaring di lantai dan Tati berjongkok di sisinya. Baju Tati telah basah oleh keringat dan mukanya merah padam. Keduanya diam. Capek kau, Tat? Tati diam. Tangan Oman bergerak dipegangnya lengan Tati. Tat, apa? Pandanglah aku. Darah Tati tersirap, ia tunduk tak berani memandang Oman. Dibiarkannya saja Oman memegang tangannya. Dibiarkan pula pinggangnya diraba Oman. Maukah kau melupakan perbuatanku semalaman, Tat? Aku tak marah lagi, Man. Cantik kau, Tat. Tati terdiam. Pandanglah aku, Tat. Tati mengingsut duduknya, mukanya diangkat dan bertemulah pandangan mereka. Bertemu pula bibirnya dan berdebar dada keduanya. Tapi tiba-tiba Tati melompat bangun. Ia berdiri membelakangi Oman. Mari kita berangkat, katanya tegas. Aku masih betah di sini. Tidak, di pos banyak kerjaan. Mari, ajaknya sambil ditariknya tangan Oman lalu dibimbingnya berjalan. Gantungkan saja kakimu yang luka itu, supaya tak berdarah lagi. Demikianlah mereka berjalan perlahan-lahan menyingkir menjauhi bahaya. Di sebelah gang, mereka berpapasan dengan 2 anggota pesindo. Tati minta tolong untuk menggendong Oman. Untung anggota-anggota pesindo itu mau, malah berlomba. Rupanya senang diminta tolong oleh PMI yang cantik. Pertempuran hari itu berlangsung hampir sehari penuh, baru berhenti jam 4 petang. Gani dan kawan-kawannya sibuk mengangkut dan menolong yang luka. Banyak juga korban yang jatuh hari itu. Sebab bukan hanya korban pertempuran, melainkan juga korban banjir. Rumah-rumah yang jadi puing berantakan tak sedap dipandang. Pecahan-pecahan piring dan kaca jendela berserakan di jalan dan kapuk bantal berterbangan ditiup angin petang. Anjing-anjing kurus berkeliaran menjilati darah di sana. Seorang ibu menggendong bayi berjalan kian kemari. Roman mukanya seperti kebingungan, mungkin ia mencari suaminya. Seorang tua terhuyung-huyung memikul tanggungan berisi barang-barang, mungkin rumahnya telah hancur. Di belakangnya berjalan terseok nenek-nenek menjinjing buntelan, napasnya memburuk. Pengemis-pengemis berkeliaran ke rumah-rumah kosong mencari sisa-sisa makanan dan barang-barang yang ditinggalkan orang. Seorang di antaranya terlibat kawat listrik putus yang masih ada setrumnya. Ia mati kejang di saat itu juga. Mayatnya diangkut oleh kepala kampung. Gani dan kawan-kawannya bekerja terus. Seorang pemuda berumur 15 tahun menggeletak pingsan. Pahanya remuk dilanggar peluru, darahnya telah membeku. Gani memeriksa. Luka itu sangat kotor. Nana membuang muka sebentar. Rupanya ia terharu melihat wajah pemuda yang berkerut itu. Seorang ibu yang sedang mengandung mati menggeletak di tepi selokan. Perutnya pecah, ususnya keluar, dan bayi yang masih dalam kandungannya hanya tinggal benaknya saja. Tangan perempuan malang itu masih menggenggam buntelan yang berisi pakaian rombeng beberapa potong. Rupanya hanya itulah kekayaannya. Di tepi kali tampak beberapa orang mati. Seorang di antaranya tak lagi berkaki, kakinya tersangkut di atas pohon, mungkin terlemparkan oleh peluru mortir. Yang lainnya tubuhnya remuk, ususnya keluar malang melintang. Di belakang sebuah rumah menggeletak mayat seorang pejuang, punggungnya growak besar dan hangus, bajunya masih menyala. Akibat peluru jahat, kata Gani kepada dirinya sendiri. Lantas cepat-cepat ia mengambil air. Mayat itu disiram. Tss, bunyinya. Asapnya mengepul amat keras baunya sehingga Gani hampir muntah. Di sebelah gubuk terdengar tangis anak kecil. Gani pergi melihat seorang anak kecil, kira-kira berumur 5 tahun, menangis setengah mati.
Ingusnya meleleh turun ke mulutnya, di sisinya terbaring tubuh perempuan sudah kaku, kepalanya pecah sehingga otaknya meleleh ke pipi, sedang tubuhnya hampir telanjang bulat karena kain sarung penutup auratnya sudah terlepas. Melihat korban itu, Ani memakik ngeri. Ia menutup muka dengan kedua belah tangannya. Anak malang itu segera diambil Gani lalu dibujuk, tapi tangisnya malah makin menjadi-jadi. Dalam hal ini Ani lebih cakap di pangkunya anak itu. Diamlah nak, nanti ibu belikan gula-gula, diamlah. Anak malang itu kini berhenti menangis, dibiarkannya saja ibunya diusung orang. 35 orang mati dan luka-luka yang ditolong Gani hari itu, belum terhitung korban lainnya yang diangkut oleh PMI sektor timur. Dan jumlah itu harus ditambah beberapa puluh lagi dengan korban banjir yang belum dapat diangkat karena air masih besar. Di posnya masih ada 3 orang luka yang belum diangkut ke rumah sakit. Tapi Gani tak sampai hati menyuruh kawan-kawannya terus bekerja, dan karena itu diteleponnya rumah sakit minta dikirim tenaga baru berikut kendaraan untuk mengangkut yang luka. Ani dan Nana duduk bersandar di tembok, sedang Tati bagai yang melamun duduknya. Sementara itu dekat pos terjadi hiruk-pikuk memaksa Gani menjenguk keluar. Tanpa olehnya seorang pemuda kurus hampir mati dipukuli pemuda, maka dengan tak pikir panjang segera ia memburu. Kenapa? Kenapa? Tanyanya. Mata-mata pak, seru seorang. Saya yang menangkapnya, kata seorang pemuda gondrong bangga. Bunuh saja, bunuh, kata seorang berbaju hitam yang menyelak masuk. Orang yang disangka mata-mata itu setengah mati ketakutan, ia meringkuk di tanah sambil merintih-rintih. Bukan pak, saya bukan mata-mata, keluhnya. Ini ada buktinya, kata seorang pemuda sambil memperlihatkan kotak korek api bergambar bendera 3 warna. Saya nemu di jalan pak, mata-mata itu membela diri. Jangan ngomong lu, bentak seorang sambil ditendangnya punggung orang itu, dan yang lain pun turut menghujani dengan pikulan. Gani merasa kasihan, ia tak percaya pemuda kurus itu mata-mata. Ia berpikir sebentar. Mau diapakan orang ini? Tanyanya tenang. Bunuh saja, bunuh, seru mereka ramai. Baiklah, serahkan padaku, aku yang membunuhnya. Pakai golok saya pak, kata orang yang berbaju hitam tadi sambil menghunus goloknya. Tidak, mata-mata itu jahat sekali. Dia harus dibunuh sedikit-sedikit. Aku tahu caranya, kata Gani seraya disentakkannya tangan mata-mata itu. Ampun pak, ampun, jangan bunuh saya. Ampun pak. Diam lo, bentak Gani sambil duk tinjunya kepada mata-mata itu. Keras sekali sehingga pemuda kurus itu jatuh pingsan. Bawa masuk kemari, perintah Gani. Mata-mata itu segera diseret dimasukkannya ke kamar perban. Gani segera mengambil tas obatnya. Dikeluarkannya sebuah alat suntik lalu diisi dengan 10 mg morfin. Kemudian ia berkata kepada mereka, lihat, dengan inilah kita bunuh dia. Kalau disembelih sakitnya hanya sebentar, tapi matinya cepat. Dengan ini matinya perlahan-lahan, tapi sakitnya lama. Sehabis mengeluarkan kata-katanya itu, segera pemuda kurus itu disuntik. Mereka yang melihatnya menahan napas. 1-2 orang pergi diam-diam, 2 orang lagi ngeloyor keluar, hanya 2 orang saja yang masih tinggal. Beberapa menit kemudian leher mata-mata itu terkulai. Ya mulai mati, kata Gani. Mati, kata kedua orang pemuda itu. Iya mati, tapi mati yang sebenarnya baru nanti kira-kira 2 jam lagi. Pemuda yang 2 itu saling berpandangan, kemudian keduanya pergi. Sekarang barulah Gani lega hatinya. Tak lama kemudian bantuan tenaga yang tadi diminta Gani sampai ke situ mengendarai truk butut. Gani segera mengoperkan tugasnya. Kemudian yang luka-luka termasuk pemuda kurus itu dinaikkan ke dalam truk, dan setelah itu barulah Gani dan kawan-kawannya naik. Supir segera menghidupkan mobilnya dan sebentar kemudian menderulah truk butut itu membawa Gani dan kawan-kawannya pulang. Pertempuran Lengkong itu mungkin merupakan pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan di Bandung. Jumlah korbannya pun merupakan yang terbesar.
Di hari-hari berikutnya suasana semakin tegang. Nika makin mengganas menangkap dan membunuh sewenang-wenang sehingga banyak penduduk yang terpaksa mengungsi ke pinggiran. Pertempuran kecil hampir setiap hari terjadi, orang-orang tak mungkin dapat dihindarkan. Semangat pemuda Bandung yang dulu pernah mendapat ejekan dengan sebutan pemuda peyem sekarang meluap. Entah berapa puluh badan perjuangan dibentuk dan entah berapa puluh ribu jumlah anggotanya. Ya, banyak sekali karena hampir setiap pemuda yang berumur di atas 15 tahun turut menceburkan dirinya ke gelanggang perjuangan. Pemudi-pemudi pun tak mau ketinggalan, sebagian masuk barisan Srikandi atau barisan Laswi. Yang lainnya masuk PMI atau yang menyumbangkan tenaga di dapur umum. Malah ada pula yang sengaja mencukur rambutnya kemudian berpakaian laki-laki lalu turut memikul senjata. Organisasi PMI hampir terdapat di tiap desa, jangan lagi di kota-kota. Rukun kampung pun tak mau ketinggalan. Tiap rukun kampung tentu mempunyai sebuah pos PMI. Anggota-anggota PMI itu kebanyakan masih muda, ya sebaya dengan Gani dan kawan-kawannya. Di pos terdepan ditempatkan tenaga pilihan yang disebut bagian gerak cepat. Gani serta kawannya termasuk ke dalam barisan gerak cepat itu. Barisan ini dibagi dalam dua bagian, sebagian ditempatkan di depan, sebagian lagi yaitu yang dinamakan mobile colony ditempatkan di rumah-rumah sakit. Yang disebut belakangan ini penting sekali tugasnya. Kalau perlu mereka harus dapat melakukan pembedahan di tempat-tempat darurat, karena itu barisan ini diperlengkapi dengan beberapa buah kendaraan bermotor dan alat-alat bedah secukupnya. Pemimpinnya terkenal dengan nama Dr. Pusponegoro S. Gani dan kawan-kawannya hampir selalu tinggal di garis depan. Ani dan Nana pun tak mau ketinggalan. Hanya Tati saja yang sering pulang ke rumah sakit. Dalam hal ini kita harus maklum, karena Oman belum sembuh. Rupanya gadis itu telah tertambat hatinya. Enak juga mendapat luka di pertempuran seperti Oman. Setiap hari ia dimanjakan kawan-kawannya. Ia mendapat kamar tersendiri di ruang istimewa. Tati sering menengok, malah kadang-kadang malam hari pun Tati suka datang. Pendeknya bagi Tati, bila saja ada waktu, tentu ia memerlukan datang menengok Oman. Tak peduli tubuhnya lelah, Oman telah merupakan sebagian dari dirinya. Malam ini pun, meskipun sebenarnya ia baru pulang dari garis depan, namun ia memerlukan menemui Oman. Mereka asik bercakap-cakap ke barat ke timur, padahal yang dipercakapkannya itu tak ada ujung pangkalnya. Bagiku luka ini membawa pahala, Tat, kata Oman sambil tersenyum. Ah, kau ada-ada saja, ujar Tati sambil dicubitnya kaki Oman. Harusnya kau bersyukur tak mati ditembus peluru. Aku pun bersyukur, Tat. Syukur kepada Tuhan yang telah memeliharakan jiwaku. Dan syukur ketika itu kau datang. Ah, Tat. Apa, Man? Indah sekali, bukan? Betul, Man. Tidak lupakah kau? Tidak. Masih terasakah? Apanya? Bibirmu? Shh. Jangan keras-keras, nanti didengar orang, kata Tati sambil pergi ke pintu. Lalu ditutupnya pintu itu rapat-rapat. Setelah itu, ia duduk kembali di sisi Oman. Mereka bercumbu asik, tetapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba Tati mencelat bangun, pelukannya terurai dan wajahnya merah padam. Sebab tiba-tiba saja pintu dibuka orang dan Gani tampak berdiri di ambang pintu. Bibirnya tersenyum-senyum penuh arti. Di sini kau, Tat, katanya sambil melangkah masuk. Tati tunduk kemalu-maluan. Belum lama, katanya. Bagaimana di depan nih? Tanya Oman. Aman tapi tegang. Bagaimana lukamu sekarang? Hampir baik, kata dokter. 3 hari lagi aku boleh pulang. Mengasuh saja dulu, kata Gani. Tidak, nih, aku kesal di sini. Makan tidur saja kerjaku. Masa kesal, Man? Kan ada Tati, kata Gani sambil tertawa kecil. Bisa saja kau. Ah, jangan malu-malu kucing, kata Gani. Oman tertawa. Kalau sudah tahu, diam, jangan tanya lagi.
waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.